warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, banggakan pimpinan yang namanya adalah Mas Arief Wibowo, alumni dari kampus saya. Ini Adinda ini. Dapilnya dapil daerah saya. Saya cuma numpang lahir di Blitar, terus di Lumajang. Nah, itu dapilnya Mas Arief Wibowo. Iya, Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, ini acara luar biasa. Terima kasih atas undangannya. Kami mendapatkan RUU yang sangat amat tebal kali ini. Jadi kita bayangkan bagaimana kita membacanya, gitu ya. Membacanya tebal sekali. Ada RUU, memang RUU pemilu. Di dalamnya ada penyelenggara, ada KPU, Bawaslu, ada Pilpres, Pileg, ada pilkadanya, kan itu. Masuk semuanya. Saya belum khatam membacanya ini, Mas Arief. Belum khatam saya membacanya. Dan tentu saya tidak ingin mengajari ikan berenang di lautan, gitu ya. Bapak Ibu yang sudah malang melintang di DPR dan sudah terbiasa setelah 4 tahunan membahas revisi undang-undang, gitu ya, undang-undang politik, undang-undang itu seperti ini, jadi sudah terbiasa. Hanya sebagai tentu peneliti, sebagai intelektual, kita ingin share, gitu ya, adalah gitu. Saya tidak masuk ke masalah yang sangat teknikalitis, gitu ya. Tadi Mbak Titi sudah masuk yang luar biasa. Nah, tentu di sini kan ada Mbak Titi sudah tadi presentasi lama sekali dan luar biasa. Nanti ada Mas Kacung Marijan, lalu ada Mas Topo ya Santoso. Ini sahabat-sahabat lama sederek ini. Jadi saya mungkin tidak banyak, hanya ingin menyampaikan mengapa kita melakukan revisi. Mengapa undang-undang kali ini, gitu ya, disatukan? Mengapa kita revisi? Apa yang kita revisi? Dan untuk apa kita revisi? Jadi harus kita mampu menjawab pertanyaan yang paling mendasar, gitu ya, supaya Bapak Ibu dalam merumuskan pasal ayat ini dan tentunya gitu sudah memahami dampak-dampaknya. Ini yang kita pikirkan. Jadi selama ini menurut saya dan saya pernah ikut dalam revisi Undang-Undang Pilkada waktu itu di Komisi 2 ya Mas Arief ya. Waktu itu saya merasakan gitu mengapa setiap tidak sampai 5 tahun kita melakukan revisi. Jadi revisi ini untuk apa? Tentu itu yang saya pertanyakan pertama kali. Jadi kira-kira pembelajaran apa, lesson learned apa yang bisa kita petik ya, khususnya kalau mau merevisi undang-undang pemilu ya mau tidak mau kita belajar dari pemilu sebelumnya, gitu ya. Kita mulai tracing, gitu ya. Apa kelebihan kekurangan dari pemilu yang sudah kita lakukan mulai tahun 99, gitu ya, sampai tahun 2019. Kebetulan kami sudah melakukan juga kajian ya, baik di LIPI maupun di KAHMI. Tadi Mas Arief Wibowo sudah menyebutkan HMI, gitu ya. Ini sekalian saya tunjukkan gitu di sini Bapak Ibu sekalian, ini kajian strategis, gitu ya. Kajian strategis tentang skema pemilu yang aplikatif dan efektif untuk Indonesia, upaya menegakkan demokrasi yang berkeadaban. Jadi kami juga dengan para stakeholders tentunya merumuskan ini. Senang hati kami boleh kembali ya. Terima kasih. Ya, kita kirim. Ya. Untuk apa kita simpan? Jadi kita kirim nanti. Antara lain seperti itu. Jadi kami concern. Setelah pemilu 2019 kita concern. Apa yang salah dari perjalanan demokrasi kita? Mengapa pemilu seperti ini? Kan gitu. Oleh karena itu tentunya saya ingin mengingatkan gitu ya, mengingatkan kita semua ya, kita semua bahwa sebetulnya
jangan sampai kita tertumbuk pada tiang yang sama. Berkali-kali pula kan gitu ya. Jangan. Oleh karena itu kita juga ingin gitu ya mengurangi sedemikian rupa social cost. Jadi cost sosialnya yang tinggi itu kita kurangi. Apalagi sekarang ini kan Pak Jokowi juga sangat kemarin aja sudah kesal dan marah gitu ya. Karena melihat dampak-dampak COVID ya dan kinerja yang dianggap kurang kurang cepat gitu ya, kurang dahsyat ya, responnya. Nah ini antara lain tentunya kita sedang merevisi undang-undang pemilu gitu ya, yang notabene adalah kompak banget gitu, tadi itu kompak sekali, besar tebal sekali, dan kita sedang melakukan revisi ini di tengah-tengah pandemi COVID gitu ya. Dan tentu harus sudah mulai diestimasikan, diorientasikan pasca COVID itu akan seperti apa nanti, gitu ya, dengan dampak-dampak yang seperti ini. Nah, ini juga harus menjadi pemikiran para legislator kita. Terus terang, Mas Arief, kami sangat berharap terhadap Komisi 2 ini, mohon diberikan legacy lah kali ini. Bagaimana memiliki visi yang agak panjang gitu. Dikunci lah kemungkinan yang yang memberikan peluang atau kecenderungan nanti praktek-praktek yang distortif itu, kunci gitu. Sehingga kalaupun siapa penang, kita itu tabik, tidak perlu kita huru-hara gitu. Hanya karena menangnya dianggap tidak bisa diterima yang lain. Lah ini, jadi kita nuansanya adalah meluruskan kembali, karena harus ada nuansa kita itu mengacu kepada 4 konsensus dasar kita. Jadi bukan karena saya lahir di Blitar ini Mas Arief, jadi tentu kita harus mengacu ke sana. Tidak ada gunanya kita berdemokrasi kalau kita itu antar kita sendiri, antar komunitas, antar masyarakat, kita sakwa-sangka gitu ya. Kita tidak membangun trust, tidak ada gunanya sama sekali. Oleh karena itu kita memang menyadari bahwa idealnya suatu revisi itu ya harus betul-betul nanti menghasilkan satu pemilu yang substantif gitu. Pemilu yang tentunya gitu ya nantinya memberikan kemanfaatan yang luar biasa gitu ya kepada NKRI kita gitu. Dan ini yang menjadi concern saya sebetulnya adalah rentang waktu masyarakat Indonesia, pendidikan masyarakat Indonesia itu masih di 8 tahun. Dengan karakter Indonesia yang unik gitu ya. Arsipelago yang seperti ini, 542 daerah, 34 provinsi gitu ya, 99 kabupaten kota, selebihnya kabupaten, ribuan, 73.000, Mas Arief Wibowo ini yang hafal, itu desa gitu. Dan tidak seluruhnya maju. Apa yang kita harus bangun dengan demokrasi ini? Saya bersetuju demokrasi yang kita bangun adalah demokrasi Indonesia, bukan demokrasinya negara-negara lain gitu ya. Nah ini artinya apa? Tolong revisi ini dibumikan gitu ya, membumi ke Indonesia, memahami bahwa landscape masyarakat kita, struktur masyarakat kita itu adalah masyarakat yang komunal dan permisif. Jadi dengan pendidikan rentang waktunya baru 8 tahun. Ini ada Prof. Kacung Marijan yang notabene adalah beliau mantan dirjen di Kemendikbud waktu itu. Bagaimana landscape yang seperti itu. Jadi ada pendekatan sosiologis yang kuat sekali, sosiologi politik dalam hal ini. Dan kita melakukan sistem demokrasi ini tidak tanggung-tanggung, luar biasa lompatannya. Ya. Dari demokrasi yang perwakilan menjadi demokrasi partisipatoris. Ini kan luar biasa. Dari perwakilan yang terserah nanti MPR, gitu, yang memilih presiden, wakil presiden, DPRD memilih gubernur, bupati, wali kota gitu, menjadi sekarang partisipatoris. Terjadilah fragmentasi kekuatan politik kita, terjadilah fragmentasi masyarakat kita. Nah, kalau fragmentasi tadi itu tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi bumerang bagi NKRI. Itu. Jadi bagaimana kita menyadari itu semuanya, konsekuensi logis itu. Jadi terus terang secara budaya kita itu tidak terbiasa sebetulnya dengan kompetisi kontestasi yang blokosuto seperti itu gitu loh. Coba sekarang kita kembalikan, partai politik itu pilar utamanya
demokrasi. Karena pilar utamanya demokrasi, partai politik itu adalah showroom, gitu ya, bagi praktek demokrasi itu sendiri. Nilai-nilai dibangun di dalamnya. Di situ ada dilakukan kaderisasi, dibuat promosi kader dengan merit system dan sebagainya. Nah, itulah pilar utama demokrasi. Tapi di Indonesia, nuansa lokalitas, nuansa local culture-nya, budaya lokalnya, gitu ya. Kita punya local wisdom, punya local values, gitu. Itu berpengaruh, gitu. Sehingga mengapa katakan, gitu ya, PDI Perjuangan satu contoh. Nggak usah nyontoh ini di depan adik saya ini, Mas Ariefo. Nggak mungkin kontestasi. Ada pergantian di kepemimpinan. Ini perjuangan ada. Iya, itu satu contoh. Sekarang Golkar sama, aklamasi juga kan gitu ya. Jadi artinya kompetisi kontestasi yang blokos quote-unquote tadi itu tidak dikenal di budaya kita gitu loh. Oleh karena itu kita kembali ke menginjakkan kaki kita di bumi pertiwi ini. Itu yang saya harapkan ke sana ya. Ada beberapa poin di situ. Lalu di poin pemilu, saya mencoba juga memahami gitu ya. Pemilu semestinya mencerminkan kesatuan rangkaian paket pilihan bersama-sama ya, dengan sistem pemerintahan. Jadi tadi itu Mbak Titi sudah menceritakan gitu. Lah ini apakah akan menjurus pada tujuan pertama, representativeness ya, keterwakilan politik semua unsur ya, kelompok, golongan dalam masyarakat, atau lebih pada tujuan kedua yaitu menghasilkan pemerintahan yang bisa memerintah, atau lebih populer disebut pemerintahan yang efektif. Di Indonesia ini punya spesifikasi, punya karakteristik. Mengapa para pendiri bangsa waktu itu hanya memintakan Volksrat atau DPR saja yang dipilih, sehingga adalah utusan daerah, ada wakil golongan. Mengapa utusan daerah tidak ikut pemilu kan gitu? Karena memang ada wisdom di situ oleh para pendiri bangsa itu sudah sedemikian brilliantnya mengkonseptualisasikan Indonesia bahwa ini bisa dipilih gitu, dipilih DPR, satunya utusan daerah tidak perlu dipilih karena kita punya karakteristik gitu, diambil representativeness-nya gitu dan sebagainya tadi itu. Lah begitu utusan daerah bermetamorfosis menjadi DPD RI, apa yang terjadi? Ya kan? Jadi itu sebetulnya kita harus bangga dengan para pendiri bangsa yang ketika merumuskan itu tidak terkontaminasi gitu ya oleh hal-hal yang sifatnya picik atau mungkin jangka pendek. Jadi panjang. Lah kita yang sekarang mengisinya itu suka babaliut ya, gitu ya. Lah ini yang mungkin kita luruskan kembali. Bapak Ibu sekalian, ini anggota dewan yang saya hormati tentunya. Saya sangat berharap ya kali ini memberikan legacy betul gitu ya, bagaimana satu revisi yang tidak ujuk-ujuk gitu ya, revisi yang penuh nilai gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini betul-betul mengakomodasi, dan ini adalah revisi terhadap satu praktek yang menyimpang yang lalu sehingga harus direvisi, diberikan pasal ayatnya untuk memayungi, untuk menjadi rujukan gitu, supaya sangat jelas sebagai satu rujukan. Nah, tentu memang nuansa itu yang Bapak Ibu sekalian yang harus kita kuatkan. Saya tidak ngomong teori lagi, ini mengenai distorsi ya. Slide selanjutnya itu mengenai distorsi pemilu dan demokrasi di Indonesia. Ini nggak ditayangkan kalau gitu. Distorsi mengenai pemilu dan demokrasi di Indonesia ini yang seperti kami karena melakukan penelitian juga ya, bertahun-tahun melakukan penelitian tentang sistem perwakilan, tentang pemilu, tentang DPD, tentang otonomi daerah dan sebagainya, demokrasi lokal, pilkada. Jadi paling kurang kita melihat bahwa mengapa indeks demokrasi di Indonesia cenderung menurun, Bapak Ibu sekalian. Belakangan ini dikatakan menurun, dan menurunnya agak menukik gitu ya. Apa yang salah pada demokrasi dan praktek pemilu kita? Ini pertanyaan gitu ya. Kalaupun ada fluktuasi, kapan itu bagus gitu ya. 7,7 gitu. Sekarang turun gitu kan. Buruk gitu. Ini ada apa ini?
Apakah hal tersebut karena demokrasi yang berlangsung sejak tahun 98 itu karena prosedural formal saja, jadi tidak substantif, gitu. Nah, ini antara lain. Dan di situ saya mencoba membuat satu tabel bagaimana kita bisa membandingkan tabel perbedaan antara demokrasi yang prosedural dan demokrasi yang substantif, gitu. Tentu kita ingin sudah mencapai ke yang substantif karena sudah 22 tahun. Masa iya kita stagnan gitu ya, berlari-lari di tempat untuk bertahun-tahun hanya mencapai ke prosedural saja. Jadi ke tabel, Mas. Sampai ke tabel di situ. Tabel tentang demokrasi prosedural dan substantif. Jadi kalau variabelnya partisipasi itu, substantif itu menghasilkan apa sebenarnya? Substantif di sini kita harapkan akan mendapatkan satu pemilih yang kritis. Jadi memang ini kepentingan Indonesia. Kiranya tidak salah kalau pemerintah saat ini visi besarnya itu adalah membangun SDM unggul. Karena pemilih yang kritis, SDM yang kritis itu yang kita perlukan. Tidak ada diskriminasi bagi pemilih, ya. Tidak ada partisipasi semu karena mobilisasi dan vote buying. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak politisi gitu ya, jangan bangga kalau dengan vote buying bisa memenangkan. Itu semu gitu ya. Bagaimana dengan kompetisi sendiri? Kompetisi yang substantif ditandai oleh kualitas kompetisinya yang free and fair gitu. Yang kedua adalah peluang yang sama bagi semua warga untuk dipilih. Jadi ada political equality. Nah, ini kita bertanya pada diri kita, karena sebetulnya gitu mungkin keaslian kita gitu ya, tidak mengenal yang namanya kompetisi karena bangsa kita ini bukan bangsa yang individualistik. Masyarakat kita bukan masyarakat yang individualistik tapi masyarakat komunal gitu. Sehingga kalau diajari berkompetisi itu ya berkompetisilah yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang mungkin kita memberikan pendekatan kepada nilai-nilai budaya sendiri yang lebih tentunya lebih besar gitu. Dalam hal civil liberties gitu ya, demokrasi yang substantif ditandai oleh tidak adanya pembajakan hak politik warga oleh elit. Dan hasil akhir dari pemilu yang substantif itu apa sebetulnya? Yaitu peningkatan kualitas, responsiveness ya, dan pertanggungjawaban. Kepala daerah, ini tentunya pimpinan maksud saya, ini pilkada khususnya, kepada warga. Yang kedua yaitu mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat. Dan ketiga, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Jadi sebetulnya itu yang kita harapkan, itu tidak muluk-muluk sekali, tapi paling kurang ya pemerintahan yang governability kan gitu, pemerintahan yang efektif. Bapak Ibu yang saya hormati, tabel di atas menunjukkan terdapat 4 variabel tadi itu yang tentunya bisa menjadi indikator. Lanjut ya. Selanjutnya. Kalau kita ukur dari sisi yang substantif berkualitas, hasil akhir pemilu itu seharusnya melahirkan ya tadi itu pemimpin-pemimpin yang kredibel gitu ya, bukan pemimpin lalu yang menimbulkan resistensi, tapi yang kredibel. Di daerah-daerah ini tentunya variatif sekali ya, tidak semuanya menunjukkan satu katakan kalau dalam pilkada itu menunjukkan satu tahapan pilkada yang substantif, cuman memang prosedurnya saja yang dilewati, tapi tahapan-tahapan tadi itu kurang bertaji gitu ya, kurang berkualitas sebetulnya. Dengan semua yang kita jalankan ya sampai pada satu rangkaian di mana distorsi tidak hanya membayangi tapi dilaksanakan gitu ya secara real gitu ya, distorsi demokrasi yang sudah berlangsung tadi itu ini
tentunya saya ingin menggarisbawahi bahwa merumuskan keindonesiaan setara dengan memadukan konsep kebangsaan. Jadi bagaimana menghadirkan satu pemilu yang bernuansakan kedaerahan dan keindonesiaan itu yang balance gitu ya. Nah ini lagi-lagi kita memang, karena kita orang Indonesia, kita bukan orang Australia, kita bukan orang Amerika yang individualistik, yang memang biasa dengan sangat logika tinggi gitu ya, rasional dan individual sekali hidupnya, private gitu kan. Kita tidak komunal, berhimpun masyarakatnya. Nah ini yang membuat tentunya ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri menurut saya dalam mengambil satu kebijakan. Makanya menurut saya namanya undang-undang itu sebetulnya yang sangat memiliki otoritas adalah DPR dan eksekutif, legislatif dan eksekutif. Kita hanya menyuarakan, kita hanya menyampaikan tentunya. Kembali ke sebelum ada segitiga yang saya tunjukkan, ini kalau mengingat lanjut pasca tahun 98 gitu ya, keindonesiaan dan demokrasi ini masih dipertanyakan kembali. Apakah cita-cita bersama ini masih ada di benak orang Indonesia sekarang ini? Memahami tabel di atas ya, yang tadi itu, terutama kaitannya dengan prinsip-prinsip demokrasi, substansi, dan prosedural tadi itu, bahkan segitiga di bawah juga memberi ilustrasi antara nasion, distorsi, dan paradigma. Ini lanjut ya, di bawah, lanjut. Ya, ini sudah bisa di zoom. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya mencoba menggambarkan bagaimana kita memahami kaitan antara nasion, distorsi, dan paradigma. Jadi kalau segitiga, gambar segitiga ini semakin distorsi, ya, semakin distortif, ya, dikenali dan diatasi, maka jarak kedua kaki segitiga ini semakin berhimpitan. Jadi nasion makin mendekati paradigma demokrasi yang substantif. Jadi itu distorsi yang berlangsung antara lain, ya, ini kita melihat sejarah politik kita yang lalu. Naiknya B.J. Habibie menggantikan Soeharto, amandemen konstitusi yang berulang kali dan inkonsisten dengan sistem politik, mekanisme demokrasi yang ad hoc, tercermin dari revisi berulang terhadap undang-undang ya, antara lain undang-undang pemilu, penyelenggara otonomi daerah, yang dibajak kepentingan elit oligarkis, korupsi yang sistemik ya. Lalu paradigma, ini demokrasi elektoral dan deliberatif. Paradigma demokrasi ideal, tidak distortif ya. Jadi merefleksikan keindonesiaan yang melindungi kelompok minoritas dan mesejahterakan rakyat. Jadi menurut saya selama kaki ini berjarak jauh itu tandanya bahwa distorsi itu sangat kental kita laksanakan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, lanjut ada penjelasannya di sini ya. Nasion ya atau Indonesia adalah arena di mana demokrasi berlangsung, yang saat ini dihadapkan pada problem mendasar yang distortif terhadap prinsip demokrasi, sehingga semakin jauh dari tujuan idealnya yaitu kesejahteraan. Distorsi ini dilandasi oleh absennya etika dan kemauan politik dari para aktor untuk menjalankan demokrasi substantif, walaupun mereka terpilih dari proses demokrasi prosedural yang sah. Jika distorsi berhasil dipetakan, diakui, dan terlebih penting dicarikan solusinya yang sistemik, maka nasion Indonesia akan semakin mendekati paradigma demokrasi yang substantif, berkualitas, atau esensial. Jadi tidak tertutup masih kemungkinan kita akan menjadi satu negara yang demokrasinya katakan membumi gitu ya, khas Indonesia, tapi betul-betul aplikatif dan bermanfaat. Nah ini kita harapkan seperti itu. Dalam perspektif di atas, demokrasi deliberatif yang dimaksudkan adalah tercakup dalam demokrasi substansial berkualitas, sebab pada hakikatnya ada keterpaduan dari demokrasi elektoral dan substansial.
Demokrasi deliberatif ini prakteknya telah berlangsung semenjak masa pra kemerdekaan di Nusantara, serta ditemukan dalam praktek politik dan budaya lokal di daerah-daerah. Persoalannya, demokrasi deliberatif yang mengandalkan komunikasi dan dialog terus-menerus berlangsung itu dalam aras kesetaraan ekonomi dan politik, di mana realitas di Indonesia justru menunjukkan ketiadaan kesetaraan ekonomi dan politik yang dirasakan oleh warga negara. Ini masalahnya. Monopoli praktek ekonomi dan politiklah yang menghalangi kesetaraan dan partisipasi warga negara secara substantif ya dalam demokrasi. Model yang diajukan di atas berupaya untuk mencari jalan keluar dari kemelut persoalan demokrasi Indonesia dengan terlebih dahulu mengidentifikasi distorsi-distorsi yang ada seraya merefleksikan ideal values ya, nilai-nilai ideal demokrasi yang universal untuk menemukan paradigma demokrasi ideal. Model tersebut tidak semata-mata merujuk pada paradigma demokrasi universal dalam konteks epistemologi politik dan budaya barat, melainkan juga memperbandingkannya atau mencari rujukannya pada perspektif kultur dan politik lokal yang sudah ada di Indonesia. Jadi ini dulu saya penelitian berturut-turut 3 tahun berturut-turut demokrasi lokal dengan melihat nilai-nilai budaya lokal, lalu melihat peran elit dan aktornya, dan juga terakhir melihat bagaimana peran dari institusi demokrasi lokal itu. Dan akhir adalah memodelkan demokrasi lokal itu seperti apa dengan kasus 8 daerah. Jadi antara lain itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak menyampaikan lagi sebetulnya karena sudah sering kita sampaikan juga ya tentang respon kita terhadap RUU Pemilu yang intinya adalah sebetulnya yang saya catat ya, yang penting saja ini ya mengenai proporsional terbuka tertutup. Kalau menurut saya memang ada kepelikan tersendiri, ada dilema tersendiri ya, mau tertutup juga ada konsekuensi logis, ada dampak-dampak positif negatifnya, demikian juga terbuka gitu, sama, atau semi terbuka tertutup gitu, karena kita sudah punya pengalaman dan di buku kajian kami sudah memetakan itu gitu ya. Jadi bagaimana ke depan? Apakah kita akan melaksanakan kembali tertutup gitu ya, atau setengah terbuka gitu? Dan apa sebetulnya kemanfaatannya? Tentu kita harapkan adalah penguatan sistem partai politik kita. Jadi pelembagaan gitu ya, sistem partai politik kita ini yang sangat penting menurut saya. Tentang ambang batas ya. Saya ambang batas untuk untuk PT, untuk pilek itu mohonlah dipertimbangkan gitu, yang win-win solution gitu tentunya. Jadi tidak mengunci siapapun, karena bagaimanapun juga ketika mengunci sebetulnya partai-partai itu akan terjebak ya ke cara-cara seperti itu. Jadi yang rugi kita semuanya nanti. Tolong dipertimbangkan apakah 4%, apa 5%, atau 7% itu apa kira-kira dampaknya terhadap pelembagaan partai, terhadap keikutsertaan partai dalam pemilu dan setelahnya dan sebagainya itu. Demikian juga dengan presidensial threshold. Jadi di presidensial threshold itu saya hanya mengusulkan cobalah dibuat simulasinya dengan cukup seksama gitu ya oleh Komisi 2, oleh Panja ini, apakah dengan menetapkan seperti yang sudah berlaku di pemilu 2019 itu bisa dilaksanakan dan ada kemanfaatannya, atau mungkin setengahnya saja gitu kan. Bagaimana kalau setengahnya saja? Memungkinkan tidak ada kompetisi kontestasi, atau supaya muncul gitu ya calon-calon lain dan sebagainya. Dan terus terang kita harus memahami kondisi faktual sosial kemasyarakatan kita yang belum dalam posisi yang harmonis. Nah, ini tolong disembuhkan dulu.
Jadi disembuhkan dengan supaya ada channeling gitu ya. Partai politik ini antara lain kan sebagai satu cara kita gitu supaya tidak ada konflik atau apalagi konflik yang bernuansa violence, kerusuhan atau kekerasan. Itu kita tidak harapkan. Karena apa? Karena sudah dijembatani dengan sangat memadai oleh partai politik. Dan sebagai penutup ya, ada beberapa usulan saya khususnya tentang presidential threshold itu. Jadi yang paling mungkin hanya separuhnya gitu, atau nol ya. Kalau nol beresiko tidak kan gitu. Jadi semuanya itu disimulasikan biar baik partai besar, partai menengah maupun partai yang kecil gitu, yang ada di DPR itu juga partai yang di luar DPR juga ikut gitu ya, memahami, ikut menyadari, ikut punya tanggung jawab moral. Jadi pada intinya kita harapkan memang dengan praktek sistem presidensial itu adalah memang perampingan partai. Lalu perampingan ini melalui apa? Apakah efektif ya, melalui sebentar. Habis. Apakah efektif gitu ya melalui PT presidential threshold seperti itu, atau melalui PT untuk pileg gitu ya. Jadi pengalaman selama ini menunjukkan justru dengan PT yang naik terus tidak juga bisa ramping sampai 5 kan gitu. Jadi apa ini yang mungkin bisa merampingkan partai politik tanpa harus tentunya mensubordinasi ya partai-partai yang kategorinya adalah partai kecil gitu. Dan terakhir di penutup saya ingin menggarisbawahi bahwa revisi undang-undang pemilu seyogyanya ya pimpinan dan para anggota tidak memunculkan kebingungan baru, apalagi akan mengancam prospek demokrasi Indonesia. Perlu penjelasan yang seksama akan seperti apa pemilu nasional ke depan nanti. Bagaimana merumuskan pasal ayat yang ada dalam undang-undang agar bisa menjadikan yang dipercaya dan bukan malah sebaliknya menimbulkan ketidakpercayaan terhadap DPR gitu ya, pemerintah dan penyelenggara pemilu. Bila sistem proporsional tertutup menjadi pilihan, peraturan apa yang mengikat para fungsionaris atau ketum partai agar tidak semena-mena? Mohon maaf. Bagaimana menjamin agar tidak terjadi kedikdayaan pengurus atau ketua partai yang mensubordinasi hak otonom kader? Ini penting menurut saya. Karena bagaimanapun juga kader ini adalah aset dalam satu partai politik. Jadi sebagai aset tentu mereka itu harus betul-betul disiapkan untuk menjadi calon-calon pemimpin, bukan disubordinasi. Gitu. Desain pemilu nasional dan daerah terkesan ruwet dan makin tak mudah dipahami. Nah ini dibikin tidak ruwet dan mudah dipahami. Bagaimana skema penjadwalan pemilu serentak ya nasional dan pemilu serentak daerah? Pemilu nasional nasional ya. Tadi Mbak Titi juga sudah menawarkan gitu. Bagus lagi kalau ada sandingannya ya. Jadi DPR bisa mendapatkan semacam alternatif sehingga di situ bisa bersimulasi gitu ya. Untuk memikirkan menurut saya adalah dampak-dampaknya itu Bapak Ibu sekalian. Kalau dampaknya lebih banyak positifnya ambil, tapi kalau dampaknya lebih banyak negatifnya tolong jangan sekali-kali diambil. Pemilu nasional, pemilu lokal ke depan akan semakin mensyaratkan banyak hal, apalagi dengan kehidupan normal baru yang juga menuntut perubahan dan inovasi yang berkualitas untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Bila revisi undang-undang pemilu tak menghadirkan kebaruan yang bermanfaat, ya, hasil revisi tak mengubah apapun kecuali hanya memayungi kepentingan sesaat pemilu 2024, bisa dipastikan prospek demokrasi Indonesia akan gloomy. Ya, perbaikan RUU pemilu dan partai politik menjadi satu hal yang niscaya menurut saya dan prasyarat bagi terbangunnya demokrasi yang substantif, bukan demokrasi prosedural yang hanya mengedepankan prosedurnya saja. Kedua, undang-undang tersebut harus diperbaiki ya untuk disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia menjadi pola hidup baru, menjalani pola hidup baru yang sangat demanding.
Dan paling terakhir, gagal merespon hal tersebut akan menjadikan Indonesia stagnan dan bahkan kemungkinan besar akan mengalami setback yang serius. Jadi pilihannya jelas Bapak Ibu sekalian, kita mau maju ke depan gitu ya, dengan secara berkualitas dan kemanfaatannya dirasakan oleh sebesar-besarnya penduduk Indonesia, atau kita akan melakukan gitu ya, satu katakan gitu langkah-langkah yang tidak membawa Indonesia justru gitu cemerlang ke depan. Jadi pilihannya itu. Silakan, kami sebagai warga negara, kami sebagai intelektual hanya memohon gitu ya kepada pimpinan, kepada para anggota dewan ini untuk memberikan legacy yang terbaik untuk negara ini. Jadi enough is enough menurut saya. Kita tidak perlu lagi mengulang kesalahan dalam pilkada, kesalahan dalam pemilu. Yang kita bangun harus ke depan adalah Indonesia yang penuh ya. Karena dengan nilai-nilai itu kita akan menjadi bangsa yang nantinya insya Allah bangsa yang maju, bangsa yang berdaya gitu ya. Seperti yang kita mimpikan dan tentu dimimpikan oleh para pendiri bangsa. Terima kasih, mohon maaf kalau ada khilaf salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.